Tak ada seorang pun di kerajaan Puspaloka yang menyangka bahwa hari itu akan mengubah nasib negeri, laut, dan takdir seorang anak. Kau tentu tahu, takdir seringkali bermula dari hal yang tampak sederhana, seperti kegemaran seorang raja berburu yang akhirnya membawanya melangkah terlalu jauh ke dalam hutan purba. Prabu Arwana Sakti, Raja Puspaloka, dikenal sebagai pemimpin adil dan disegani. Ia mencintai rakyatnya, namun juga mencintai kesunyian hutan. Di sanalah ia merasa setara dengan alam, tanpa mahkota, tanpa singgasana. Pada suatu pagi, ketika matahari masih malu-malu menembus dedaunan, Prabu Arwana masuk ke rimba yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Langkah demi langkah membawanya semakin jauh. Tanpa disadari, suara burung menghilang, angin terasa berat, dan jalan setapak lenyap begitu saja. Ketika senja turun, barulah ia sadar. Ia tersesat. Apakah kau pernah merasa sendirian di tempat yang tak kau kenal? Begitu hatinya bertanya. Kau bisa membayangkan kegelisahan itu. Raja yang biasanya memberi perintah, kini tak tahu harus melangkah kemana. Saat keputusasaan mulai menguasai pikirannya, Prabu Arwana melihat sosok berdiri di antara pepohonan. Seorang perempuan berparas lembut, berbusana sederhana, namun memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Namanya, Dyah Ratna Alas. Engkau mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang perempuan hidup sendirian di tengah hutan seperti itu? Prabu Arwana pun merasakan keanehan yang sama, namun rasa syukurnya lebih besar daripada kecurigaannya. Dyah Ratna Alas menawarkan pertolongan, tetapi dengan satu syarat. Prabu Arwana harus tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Bukan sehari, bukan 2 hari, melainkan sampai hutan mengizinkannya pergi. Hari-hari berlalu dengan tenang. Kau akan merasakan kedamaian yang tak pernah Prabu Arwana temui di istana. Rumah Dyah Ratna Alas bukan rumah biasa. Bangunannya menyerupai istana kecil yang menyatu dengan alam. Cahaya matahari seolah tunduk pada tempat itu, dan malam terasa hangat tanpa api. Tanpa disadari, benih cinta tumbuh. Prabu Arwana melihat kelembutan, kebijaksanaan, dan kesetiaan pada diri Dyah Ratna Alas. Ia tak menanyakan asal-usulnya lagi, karena hatinya telah menjawab lebih dulu. Mereka menikah tanpa upacara megah, tanpa saksi manusia, hanya hutan, angin, dan langit yang menjadi saksi. Kau bisa merasakan kebahagiaan yang sederhana, namun utuh. Namun tak ada kebahagiaan yang sepenuhnya terlepas dari tanggung jawab. Suatu hari, Prabu Arwana berkata bahwa ia harus kembali ke kerajaan. Rakyat membutuhkannya. Dyah Ratna Alas tak menangis, tak memohon, ia hanya mengangguk dan tersenyum. Ia mengungkapkan jati dirinya sebagai Ratu Alam Rimba, penguasa makhluk halus dan penjaga keseimbangan hutan. Kau mungkin terkejut, namun Prabu Arwana menerimanya tanpa rasa takut. Cinta telah mengajarinya bahwa wujud bukanlah segalanya. Dyah Ratna Alas mengirim pasukan tak kasat mata untuk mengantar Prabu Arwana keluar dari hutan. Sebelum berpisah, ia berpesan agar sang aja tak melupakan janjinya dan suatu hari kembali. Prabu Arwana kembali ke Puspaloka dan disambut sebagai raja yang bangkit dari kematian. Hari-hari dipenuhi urusan kerajaan, rapat, hukum dan diplomasi. Sedikit demi sedikit, kenangan tentang hutan memudar. Janji pun terkubur oleh waktu. Hingga suatu malam, tangisan bayi memecah keheningan istana. Cahaya putih memenuhi ruangan. Dyah Ratna Alas muncul membawa seorang bayi perempuan. Ia berkata bahwa bayi itu adalah anak mereka, bernama Putri Samudrani. Ia meminta Prabu Arwana membesarkannya sebagai manusia, jauh dari dunia gaib. Sebelum sang raja sempat bertanya lebih jauh, Dyah Ratna Alas menghilang. Malam itu menjadi awal dari kisah panjang yang akan mengubah segalanya. Putri Samudrani tumbuh menjadi anak yang lembut, cerdas, dan penuh kasih. Kau bisa melihat bagaimana Prabu Arwana mencurahkan seluruh cintanya kepada sang putri. Namun, di balik senyum sang raja,
tersimpan rindu yang tak terucap pada Dyah Ratna Alas. Tahun demi tahun berlalu, kerajaan membutuhkan penerus tahta. Demi kestabilan negeri, Prabu Arwana menikah lagi dengan seorang bangsawan bernama Dewi Permatajingga. Pada awalnya, sang ratu baru bersikap ramah. Namun ketika ia mengandung seorang putra, sifatnya berubah. Kecemburuan tumbuh seperti racun. Dewi Permatajingga merasa kasih sayang Prabu Arwana terbagi oleh kehadiran Putri Samudrani. Kau tahu, iri hati seringkali membuat seseorang lupa pada nurani. Dengan niat jahat, Dewi Permatajingga mendatangi seorang dukun hitam. Malam demi malam, doa gelap dipanjatkan. Hingga suatu pagi, tubuh Putri Samudrani dipenuhi luka dan bintik yang mengerikan. Tak satu pun tabib mampu menyembuhkannya. Dewi Permatajingga memanfaatkan keadaan. Ia membujuk Prabu Arwana agar mengasingkan Putri Samudrani demi keselamatan kerajaan. Kau bisa merasakan dilema sang raja, antara cinta seorang ayah dan tanggung jawab seorang pemimpin. Dengan hati hancur, Prabu Arwana melepaskan putrinya. Putri Samudrani pergi tanpa dendam. Ia hanya membawa doa, air mata, dan keyakinan bahwa kebaikan tak akan sia-sia. Ia berjalan tanpa tujuan hingga tiba di Gunung Ombak Senyap. Di sanalah ia berdoa berbulan-bulan. Hingga suatu hari, suara lembut memanggilnya, memintanya menuju pantai Samudra Biru di selatan. Suara itu adalah suara ibunya. Dengan sisa tenaga, Putri Samudrani menempuh perjalanan panjang. Ketika tiba di pantai, ombak menyambutnya seperti pelukan. Suara sang ibu kembali terdengar, memintanya menyatu dengan laut. Dengan keikhlasan penuh, Putri Samudrani menceburkan diri. Air laut bercahaya, luka-lukanya lenyap, tubuhnya berubah, jiwanya menyatu dengan kekuatan samudra. Ia bangkit sebagai Ratu Samudra Selatan, penguasa laut yang bijaksana. Ia tidak membalas dendam, ia menjaga keseimbangan alam dan menjadi pelindung bagi mereka yang tersingkir dan teraniaya. Kita belajar dari kisah ini bahwa penderitaan bukan akhir segalanya. Kadang ia adalah pintu menuju takdir yang lebih besar.